Baik kakak-kakak, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga buat kita semuanya. Kakak, pada hari ini, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam kegiatan KKKR 3 Kabupaten Bogor 2 untuk refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK yang bisa di titik 1, 1.2 sampai 1.3 kakak ya. Oke kakak, sebelum kita mulai, kita mulai dengan berdoa dulu. Saya persilakan untuk berdoa masing-masing supaya bisa menghadirkan kita sebetulnya dalam pembelajaran ini. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih kakak. Sambil menunggu yang lainnya dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, lancar dalam perjalanannya. Yang sedang aktivitas bisa menyesuaikan waktunya. Kita 1 JP pada kesempatan kali ini kakak. Baik, modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK dalam kegiatan designasi PKG PJOK Kota Bandung. Ini adalah kesepakatan bersama kita yang disepakati. Alangkah baiknya kakak bisa menyalakan kameranya dan hadir seutuhnya dalam kegiatan ini, dan kita selalu aktif untuk memberikan satu sama lain, bisa memaksimalkan fitur chat juga, dan apabila ada gangguan teknis bisa dikomunikasikan. Baik kakak-kakak, tujuan pembelajaran hari ini dalam modul 1.1 lanjutan, kakak-kakak bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan serta refleksif ya. Capaian akhir pelatihannya, kakak mampu bersikap refleksif dalam melaksanakan profesi kakak sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke kakak-kakak ya. Jadi itu adalah tujuan kita dan capaian akhir dari pelatihan ini. Next, selanjutnya, oke kakak-kakak. Kakak-kakak dalam kegiatan refleksi, sebagian sudah mengirimkan tugas refleksinya baik dari titik 1 sampai titik 3 kemarin. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, dan saya sedang membaca satu-satu, nggak bisa brok langsung, kakak harus satu-satu nanti ada refleksi secara masing-masing secara individu. Mudah-mudahan kita saling menguatkan kalian. Oke, dan selama ini apakah kakak yang sering melakukan refleksi atau setiap sudah pembelajaran, baik itu di kelas atau ada yang sebulan, ada yang 1 semester dan ada yang 1 tahun sekali ya. Dan yang penting kakak bisa merefleksi kakak sendiri sejauh mana proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh kakak-kakak, sehingga bisa meyakinkan bahwa pembelajaran itu bermakna ya. Nah, itu adalah harapan dari kegiatan ini. Oke, agenda selanjutnya ya. Agenda yang kita hari ini adalah kakak akan menganalisis tulisan refleksi dan berbagai hasil analisis satu sama lain antar temannya. Kita akan di sini menuangkan, karena kita akan saling belajar. Saya juga belajar untuk menuangkan atau mendeskripsikan refleksi dalam setiap kegiatan. Apa ya? Jadi pertanyaannya nanti ada beberapa pertanyaan yang harus tuangkan dalam pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai titik 3. Pertanyaannya nih, untuk kakak-kakak, apakah
kapan kakak biasanya melakukan refleksi? Baik, ada yang bisa menyampaikan pengalamannya kapan kakak melakukan refleksi? Silakan. Ada yang bisa berbagi pengalamannya? Dan saya yakin kakak pasti pernah atau sering melakukan refleksi ya, gitu kan, baik satu dalam pertemuan di akhir pertemuan atau satu bulan atau satu bulan, gitu kan. Atau ada yang tidak sama sekali, das. Kalau tidak sama sekali saya yakin tidak ya, karena biasanya pasti merefleksi diri sendiri. Yang susah itu menuangkannya ya, kerasa sama saya kan, jadi menuangkan refleksi itu agak bingung juga kata-kata. Nah, menurut Kak Irfan nih, bagaimana nih biasanya Kak Irfan? Bisa berbagi cerita Kak Irfan? Kapan sih Kak Irfan biasanya melakukan refleksi dalam pembelajaran? Silakan Kak Irfan, waktu dan tempat disediakan. Belum ada suaranya Kak Irfan? Izin Kak, ulangi Kak. Ini agak lup-lup sinyalnya Kak. Duh. Baik Kak Irfan. Menurut pengalaman Kak Irfan, apa sih Kak Irfan melakukan refleksi pembelajaran? Apakah sehari setelah pembelajaran atau langsung kah? Atau seminggu, sebulan, atau setahun gitu? Bagaimana pengalaman Kak Irfan yang sering dilakukan? Kalau izin Kak, menjawab ya Kak ya. Kalau saya sih Kak, tergantung ke dalam situasi Kak. Kalau misalkan memang urgent banget, baru melakukan refleksi gitu Kak. Jadi kalau urgent ya, kalau urgent ya baru. Tapi saya yakin dalam rekaman Kak Irfan sendiri gitu kan, pengalaman tahulah gitulah refleksi itu ini gitu. Tapi biasanya sama kayak saya susah gitu kan, kalau harus menuangkan gitu. Nah, kakak di sini sudah belajar di modul titik satu itu ada apa, framework ya tentang refleksi, ada berbagai macam refleksi. Saya lihat bagus-bagus nih refleksinya, ada yang pakai 4C, ada yang 4F itu kan, yang segitiga gitu, ada apa 3W, luar biasa keren. Cuman masukan saja kata-kata, nanti kalau direfleksi atau di tugas bisa melampirkan apa ya, nama ya. Ada beberapa yang belum pakai nama, ketinggalan kayaknya. Jadi di atasnya atau di bawahnya silakan ada nama kakak, tempat tugas kakak di mana atau kota mana. Kalau lebih baik ditambah foto kakak yang keren, fotonya yang keren gitu kan. Ini hasil karya kakak, hasil refleksi kakak, dan nanti akan jadi portofolio digital di akhir kegiatan ya. Jadi yang sudah mengirimkannya sudah apa depannya, kakak bisa menambahkan nama lengkap, foto kakak yang keren ya, luar biasa gitu, dan satuan apa ya, tempat kakak bekerja, itu masukannya buat kakak. Dan keduanya, kalau misalnya mau mengedit hasil tugas yang sudah dikirim, itu akan berubah nanti waktunya. Sebenarnya kalau kakak memang pasti, saya sarankan ya, sekarang aja ini silakan kakak kirim link drive-nya aja, link drive-nya saja, dan kakak bisa editnya di drive nanti. Itu kan real drive kan kakak bisa editnya kapan saja. Nah, untuk tugas pengirimannya linknya kan sudah ada, nanti saya tinggal buka, aksesnya cuma diminta editor ya. Ya bisa. Itu untuk trik untuk pengirim
tugas bersama saya gitu ya. Kalau PDF kakak kirim nanti ketimpa lagi ya, kalau bikin atau dokumen nanti ketimpa lagi, saya cari lagi susah. Tapi sebenarnya kalau pertama pakai link drive aja, kakak simpan di drive kakak khusus buat drive-nya, nanti tugasnya masuk ke sana. Nah, linknya aja yang di-upload ke dalam mes ya, biar memudahkan kakak untuk mengedit. Kalau takutnya apa kejar dude gitu kan, kalau udah di-upload di LMS kan aman ya, kakak bisa editnya langsung saja. Baik kakak, hari ini kita akan menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis apa yang kakak lakukan. Nanti di akhir kita akan random, kita akan berbagi cerita hasil apa, hasil penulisan refleksi yang kakak buat. Oke, kayak nanti saya buat rubrik. Oke, nah, ini kakak kita akan menganalisis tulisan refleksi. Tidak ada yang salah, kakak silakan tuangkan tulisannya seenaknya kakak. Tulisannya senyamannya kakak, yang penting bisa dimengerti oleh kakak dan yang lainnya yang baca kan. Oke, ini adalah pertanyaannya kakak. Ada 6 pertanyaan 1 sampai 6 yang akan kakak jawab, yang akan kakak berbagi tentang pengalamannya menulis. Saya akan buatkan linknya atau menuangkan, bisa. Oh, kita kemarin pakai Padlet ya, Board. Sekarang saya mau pakai Google Doc. Bisa diisi oleh semuanya. Saya kirim di kolom chat. Alamatnya di WA juga saya kirim. Oke, itu ada 6 lembar, kakak, ada 6 halaman. Ada 6 halaman, kakak-kakak bisa menuliskan sesuai dengan pertanyaan 1 sampai 6. Oke ya, kakak nanti silakan sesuai namanya, cari namanya siapa, tulis di sebelahnya jawabannya, silakan dituangkan sebanyak mungkin atau apa ya, realnya ya, pengalaman kakak untuk tuangkan di sana. Itu kakak-kakak ada pertanyaan untuk mengisi ini? Sudah ada 3 yang masuk. Silakan untuk mulai menuliskan, mau dari 1, 2, 3 berurutan, silakan, mau acak-acak senyamannya kakak dalam menuangkan hasil refleksi kakak dari modul 1.1 sampai 1.3 ya. Silakan kakak mulai. Saya kasih waktu sekitar berapa menit ya? 20 menit cukup kakak? 20 menit ya, 20 menit cukup. Silakan kakak bisa mengisi nomor 1 sampai nomor 6. Pertanyaannya sudah ada di setiap lembar halamannya. Halaman 1, pertanyaan 1, selanjutnya sampai halaman terakhir 6 nomor. Silakan kakak, waktu pengisiannya dimulai. Apabila ada pertanyaan bisa langsung reset. Kakak.
Terus luar biasa sudah mulai menuangkan refleksinya. Silakan bisa dilengkapi.
Oke, Ki, nggak apa-apa di chat isinya ya. Siap, banget. Silakan. Nomor pertanyaan kayak Nomor apanya? nomor pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan. Oh, mana aja ini pertanyaannya? Buka nggak pertanyaan? Pertanyaannya kelihatan nggak, Pak? Jadi kalau chat. Yang 4 pertanyaan ini ya, Ayah.
Kakak ada 3 pertanyaan lagi ya? Kakak ya 3 pertanyaan lagi. Yang 1, 2, 3 sudah selesai. Baik, kakak-kakak, apakah ada kendala? Sudah selesai semuanya? Kita akan undi kakak-kakak, akan wheel of name nanti yang apa ya? Yang terpilih nanti bisa apa ya namanya, membacakan tentangnya atau yang punya sendirinya juga boleh ya gitu. Jadi mari kita berbagi refleksi. Kita akan putar. Ini yang hadir 13, 12 orang. Oke. Nah, kakak, kita akan mulai. Nanti yang terpilih silakan membacakan yang punya sendirinya lebih baik. Kalau tidak pede, izin ke temannya membacakan yang temannya, boleh tidak? Ya, nanti kita ini silakan, kita akan mulai. Kemudian yang akan membacakan pertama adalah Ibu Nani. Ibu Nani ada tidak? Bu Nani tidak ada, Pak, yang mengundurkan diri kah itu mah? Ya, kita ulangi lagi ya.
Eh, oke, Kak Yuza nih. Kak Yuza masih ada kegiatan atau sudah selesai? Di Kak Yuza izin sambil apa ya? Joper ya. Kak Yuza berkenan atau masih dalam kegiatan? Sepertinya sedang ada kegiatan. Kita undi lagi. Kak Iwan Nopian hadir. Ternyata saya cek dulu di room. Ada 3 orang ya. Oke, dilanjut. Kayaknya ada nih. Kak Didit, oke. Kak Didit Taufik, silakan Kak Didit. Bisa open mic-nya dan open cam-nya. Siap hadir Kak, mohon maaf sebelumnya off cam, ini lagi ngajar lagi di kelas. Silakan Kak, silakan. Maaf pertanyaannya apa Kak? Kakak silakan berbagi refleksi yang telah kakak tulis di pertanyaan nomor 1 aja deh. Nomor 1 ya. Nomor 1 baik. Silakan. Baik Kak. Baik, di pertanyaan nomor 1 ya, bagaimana saya menuliskan refleksi? Ya tentunya ya pintar-pintar mencari waktu kosong gitu Kak ya, dengan segala ya, tentunya manusia pasti mempunyai kesibukannya masing-masing, tapi saya harus pintar juga memanage gitu ya waktunya. Paling saya menulisnya ketika waktu kosong Kak, waktu kosong yang sudah beres proses belajar mengajar PJOK. Kedengaran Kak suara saya? Kedengaran, siap. Dilanjut, sudah? Cukup? Ya, paling itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Siap. Terima kasih Kak Didit, kasih aplaus dulu buat Kak Didit. Luar biasa ya. Jadi menurut Kak Didit, walaupun sedang menunaikan kewajibannya mengajar, bisa menyempatkan untuk berbagi, bahwa menurut Kak Didit, melakukan refleksi itu biasanya sudah selesai mengajar ya, mengajar dan memanfaatkan waktu luang atau yang kosong. Jadi di dalam kegiatan tadi di melakukan refleksi itu biasa dilakukan. Oke, selanjutnya nih kita ke nomor 2. Nomor 2 ada Kak Elvin Ratna. Oke, silakan Kak Elvin. Nomor 2. Langsung ketik nih. Bisa diceritakan Kak Elvin nomor 2? Langsung bercerita, berbagi refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di saya ya, kalau mau refleksi itu biasanya setelah pembelajaran ya Akiki ya. Seperti kemarin observasi, sebelum pembelajaran kita diobservasi dulu, dan setelah pelaksanaan juga kita diobservasi lagi sama pimpinan. Tapi kalau sehari-hari mungkin sesama rekan kita saling mengoreksi. Tadi naon sih nu kurang gitu. Ada yang kelewat gitu. Selaku. Siap. Itu ya nomor 1 ya Kak ya? Ya, nomor 1. Ya, pertanyaannya yang buat Kak Elvin nomor 2 deh. Nomor 2 naon dia kelas kedap. Kedap Nomor 2. Perasaan di saat refleksinya eta gini, rada deg-degan. Soalnya banyak yang kelewat gitu loh ya, Ayah. Jadi di saat kita direfleksi tuh perasaan mah udah benar gitu ya, tapi tetap aja ya suka ada yang kelewat gitu. Jadi akhirnya ya kita beri koreksi. Aduh tadi teh Bu El, ini yang kelewat, harusnya ada dicontohkan, ternyata tidak ada, puguh lupa gitu.
Begitu mungkin ya. Baik, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat Kelvin. Udah. Selanjutnya nomor 3. Tiga nih. Siapa yang akan berbagi pertanyaan nomor 3? Ada Hidayat. Silakan. Catatan monitor. Sound cam kan? Halo Kang. Siap, mengalami perjalanan. Ya maaf sebelumnya lagi di jalanan pulang. Oke. Bisa berbagi lagi, silakan. Jadi kalau refleksi saya itu terkadang selalu dilakukan pada saat dari setiap pembelajaran, karena kan mengajar SMA itu bergantian kelas ya, banyak ya kelasnya yang diajar. Untuk saya pribadi, saya mengajar 10 kelas, jadi setiap mengajar dari setiap kelas itu pasti ada selalu kekurangannya. Nah, tetapi tadi betul dari kata Ibu siapa tadi, mohon maaf yang sebelumnya, Bu Welpil. barusan saya bilang kan kadang tadi saya lupa, ketika penyampaian ini kurang enak nih cara penyampaiannya, nanti di kelas berikutnya baru kita sampaikan sampai nanti untuk terakhir pembelajaran di akhirnya itu merasa bahwasanya semua sudah tersampaikan. Terkadang itu kadang suka kasihan ke kelas yang awal ya Kak ya, karena kalau kelas awal itu pembelajaran itu terkadang pertama dan pasti banyak kekurangannya gitu, tapi semakin sini refleksi dilakukan itu menjadi lebih baik lah, merasa lebih baik. Tetapi selalu meminta masukan juga terhadap teman, enaknya seperti apa, bagaimana caranya ketika ada permasalahan dan sebagainya. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Baik, kasih aplaus dulu buat Kak Dadan. Dadan, tambahannya dong. Selama membuat refleksi nih, tantangannya apa sih yang menjadi tantangan buat Kak Dadan melakukan refleksi? Gimana Kak? Mohon maaf, ininya suaranya agak putus. Jadi udah bercerita, udah berbagi Kak Dadan tentang pengalamannya. Dan sekarang apa sih yang menjadi tantangan Kak Dadan dalam melakukan atau menulis refleksi? Nah, tantangan saya sih karena di sekolah saya itu gini Kak, terkadang kan dari satu tempat itu kan kita satu lapangan itu kita berbagi dengan beberapa unit ya Kak, mungkin berbeda dengan sekolah yang lain. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kemungkinan besar di lapangan itu kita ada, karena satu atap, karena kita yayasan itu satu atap, artinya ketika melakukan itu ada unit kita dari saya, SMA, dari SMP, bahkan dari SMK. Itu pun kalau SMA saya, maksudnya dari SMA saya pribadi, itu pun bukan hanya saya, mungkin ada kelas 11, ada kelas 12. Jadi kemungkinan besar itu terkadang ada kalanya satu lapangan itu dibagi oleh yang olahraga itu sekitar 4-5 kelas. Ya, artinya ketika itu saya pribadi sudah menyiapkan materi yang nanti, ini saya akan menyampaikan ini, ketika di lapangannya penuh, tidak bisa melakukan hal yang memang sudah direncanakan, nah itu menjadi tantangan saya, harus seperti apa nih supaya kita bisa memodifikasi, tetap tujuan pembelajaran tercapai, tetapi dengan kondisi situasi yang bisa saja itu sewaktu-waktu berubah, gitu, keadaan di luar daripada rencana, seperti itu sih Kak. Baik, luar biasa Kak Dadan. Kasih aplaus dulu buat Kak Dadan. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita tuh seru jadi guru berbagi itu sering ya. Saya pernah merasakan sama kayak Kak Dadan waktu pernah mengajar saya di SMP, SMA dan SMK gitu, satu atap, lapangnya berbagi sekali doang gitu, kadang teori hilang ke praktik gitu kan.
Tapi harus pembelajaran tetap harus dilaksanakan, menyesuaikan. Dan yang terakhir saya sama gitu. Di sekolah terakhir sebelum yang sekarang itu berbagi juga tiga ruangan, tiga sekolah, satu atap ya. Kendalanya emang di sana gitu. Tapi itu tidak jadi membuat keyakinan kita untuk memberikan proses pembelajaran yang terbaik atau ya, harus kita berikan kepada peserta didik. Oke, Kak Dadan, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4. Kita putar, ada Kak Apriani nih. Apriani masih Sulinjar. Udah Udah. selesai, cuman yang nomor 4 belum diisi karena kayaknya Siap. kurang ngerti sama pertanyaannya. Oke, Baru jadi di nomor baik. Gini aja Kak, kita langsung ya. Jadi menurut Kakak nih, kan? Jadi rubrik penulisan refleksi itu kan banyak ya, model-modelnya banyak gitu. Nah, seperti apa sih tulisan refleksi yang Kakak yang buat secara mandiri itu? Apakah sesuai dengan rubrik, mengikuti rubrik, atau misalnya ada yang lain gitu, atau gimana? Biasanya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, misalnya refleksi setelahnya yang mereka rasakan. Kalau untuk pembelajaran, biasanya yang mereka rasakan setelah mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian apa aja sih yang pengen mereka tingkatkan gitu dari materi pembelajaran, misalnya basket seperti itu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik ya kayak gitu ya, atau ya yang seperti itu, paling menggunakan yang seperti itu. Baik, jadi ada yang model tertutup ya Kakak ya, ada yang terbuka gitu kan. Gimana senangnya kita, yang enaknya gimana? Kalau tertutup kan tinggal jawab ya dan tidak. Apakah apa? Ya tidak. Ada lagi yang terbuka, kayak tadi kan pemantik, kita bisa belajar menjabarkan bercerita gitu kan. Itu tergantung selera. Yang jelas ada tujuannya, dua-duanya juga tujuannya untuk memperbaiki suatu proses pembelajaran yang telah diberikan. Ya, Kak Apriani luar biasa, kasih aplaus buat Kak Apriani luar biasa. Kita lanjut ke nomor 5. Aduh, siapa nih? Kak Irfan, silakan Kak Irfan. Nomor 5 Kak Irfan. Ya Kak, izin Kak. Pertanyaannya bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Mungkin kalau menurut saya kayak karena mungkin saya ini pribadi saya untuk menulis itu susah dituangkannya Kak. Jadi mungkin untuk membiasakan diri untuk selalu rajin menulis, kegiatan hal apapun itu terus melakukan menulis dan kita menjadikan setiap kegiatan itu refleksi untuk rajin menulis gitu Kak. Jadi untuk terus belajar dan meningkatkan potensi diri yang ada di dalam diri kita. Jadi maksudnya yaitu tadi Kak, dengan kita selalu menulis, dengan kita selalu membiasakan diri, itu akan merubah diri kita itu lebih baik lagi, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, karena itu dilihat dari sana ya Kak, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya bisa menjadi luar biasa. Jadi perubahan-perubahan itu Kak yang harus jadi rajin menulis dan rajin mencatat apa yang sudah kita lakukan setiap hari, mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat Kak Irfan nih. Nah, baik, jadi tip and triknya dari Kak Irfan tuh kita sering menulis ya Kak Irfan, jadi tahu bagaimana perbaikan untuk memberikan atau menuliskan refleksi yang
lebih tajam lagi gitu kan, lebih kena lagi gitu kan. Jadi betul yang diutarakan sama Kak Irfan, yang dibagikan sama Kak Irfan bahwa kita termasuk saya sendiri biasanya Kompas ya atau ATM lah gitu. ATM, oh ini refleksi teman saya nih, saya kopikan nih gitu kan. Terus saya buat refleksi sesuai dengan ceritanya teman saya. Tapi kan itu tidak menggambarkan situasi kondisi peserta didik saya. Mungkin peserta didiknya berbeda. Nah, tapi di sana juga kita harus bisa memodifikasi, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita sesuaikan dengan karakteristik pembelajaran kita dan peserta didik kita. Jadi jangan dipelan bulat-bulat kan, nanti pusing sendiri gitu kan, bisa disesuaikan. Jadi kata Kak Dadan, ini 3 atap nih ya, kan pasti punya karakternya masing-masing gitu kan. Nah, jadi sering melakukan refleksi, perbaikan refleksi, itu bisa membuat keterampilan kita dalam menulis refleksi itu lebih mendalam lagi, terutama ke pribadi kita sendiri ya. Makanya, oke, luar biasa. Yang terakhir ke-6, siapa nih? Kak Isak nih, tipis Kak Isak, silakan nomor 6. Nomor 6 ada nomor 6 ya, Kak? Ada nomor 6. Paling bawah ada. Belum? Oh iya, belum, Kak. Saya tadi cuma lihatnya sampai nomor 5, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, langsung Apa yang- saja. Oke ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Ya mungkin banyak sharing ya Kak. Yang pertama banyak sharing sama rekan MGMP, terus mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan PKG PJOK ini kepada peserta didik. Mungkin itu ya Kak, kalau dari saya, biar saya bisa menjadi seorang guru yang reflektif ke depannya, seperti itu. Baik, luar biasa. Kasih applause dulu dong buat Kak Isak. Oke, terima kasih. Betul ya Kak Isak, kita bisa memanfaatkan komunitas kita mulai dari pondok atau MGMP. Kalau di SMA, SMP, MGMP ya. Kalau di SD itu kan KKG ya. Kalau sekarang ada lagi kumpul gitu kan. Ada lagi praktisi gitu. Itu silakan kakak manfaatkan ruang diskusi itu untuk bisa belajar atau berbagi tentang menulis refleksi gitu kan ya, biar lebih lebih kenal lagi gitu kan, lebih baik lagi tentang keterampilan kita dalam menulis. Yang pada intinya menulis refleksi itu kan bisa kakak tentukan dulu fokusnya gitu kan, terus pertanyaan pemandunya juga kan kakak bisa diramu dulu, ramu konsep dulu, terus kakak bisa gali lebih dalam dan menggunakan bahasa yang umum ya, atau yang spesifik, atau tergantung kakak-kakak. Yang penting kalau menurut saya tuh bisa dimengerti satu sama lain yang kakak menuangkannya. Nanti yang membacanya juga akan lebih mengerti lagi gitu tentang tulisan refleksi kakak. Itu ya kakak-kakak. Jadi menurut menurut Albert Einstein itu jadi belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah itu jadi kakak menanyakan ke diri sendiri atau ke teman atau ke yang menurut kakak bisa memvalidasi tentang kegiatan kakak.
Oke kakak-kakak, untuk refleksi, untuk penguatannya, jadi refleksi itu adalah apa ya? Setelah kakak tadi sudah diskusi dan berbagi, jadi apa, refleksi itu sebuah proses di mana antara teori, praktek, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru atau kakak dalam profesinya secara profesional. Jadi itu sebuah proses ya, jadi untuk bisa meningkatkan dari hari sekarang ke hari besok. Kan kita bertanya seperti kata Albert Johnson, kita belajar dari hari kemarin, kita hidup hari ini dan harapannya untuk besok. Sama refleksi juga, jadi apa, sebuah proses di mana kakak sudah mendapatkan hari ini pengalamannya dan kakak tingkatkan untuk hari esok. Terus yang kedua ada framework refleksi. Jadi framework refleksi ini adalah sebuah apa ya, kerangka kerja atau struktur sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Jadi mempermudah kakak melakukan atau membuat sebuah refleksi itu bisa dari framework refleksi ya, banyak yang kakak bisa pakai dan kakak bisa sesuaikan. Kemudian ada lagi model refleksi. Nah, kalau model refleksi itu kan strategi menulis refleksi kakak dengan beberapa langkah, beberapa pertanyaan pemantik yang bisa menjadi alat bantu kakak dalam menulis refleksi. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, bagaimana kalau saya susah nih menuangkan refleksi yang menurut saya pribadi yang salah itu yang tidak melakukan refleksi kan. Kalau kakak memang susah untuk menulis, menuangkan, maka tinggal buka kamera, tinggal record cerita aja gitu kan. Di sekarang gitu kan bercerita di video karena susah menuangkan ini refleksi kegiatan kita hari ini gitu, pembelajaran ini sebenarnya ceritakan nanti kakak bisa mencari teman atau bisa memvalidasi dan bisa memberi masukan kepada kakak supaya bisa meningkatkan kinerja profesi kakak gitu kan. Oh ini pasti yang kakak lakukan yang kakak berikan menurut pribadi pasti benar dan menurut anak-anak itu mah guru saya pasti benar gitu kan, gurunya benar, tapi kakak pasti dalam sisi lainnya itu benar nggaknya atau udah betul nggaknya, udah sesuai. Nah, itu kakak kan mencari validasi. Nah di sana validasi ini kakak harus bawa refleksi kakak gitu, udah sejauh mana gitu. Kalau susah menuangkan dalam tulisan bisa dalam video atau bisa voice note gitu kan, cerita jika seperti radio gitu kan. Nah, temennya mau siapa nih, bisa tolong kak dengerin. Oh nanti kan berbagi, jadi intinya nanti ada berbagi satu sama lain dan akan meningkatkan satu sama lain juga. Itu kakak-kakak kegiatan kita hari ini. Jadi pada hari ini kakak-kakak diharapkan sudah memahami konsep ya dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berpihakan pada murid. Nanti kakak-kakak setelah melakukan refleksi ini sejauh mana nih pembelajarannya, apakah sudah berpihak pada murid belum, masih work sendiri, teacher centris, atau butuh teman atau seseorang yang bisa berbagi. Dalam arti kata berbagi ini bukan menjatuhkan kakak saya untuk ada deken enggak, nyalahkan enggak, menjasis pada sanes pajak dan pakinya. Jadi bisa memberikan berbagi kepada kita untuk bisa menguatkan kita, meningkatkan potensi kita. Yang enaknya kakak mau siapa selain dari pengawas pembina dari ibu bapak kepala sekolahnya ya gitu yang sudah orang belum sih. Terus yang kedua kakak nanti mengimplementasikan menulis refleksi dengan menggunakan beberapa model refleksi yang berbeda. Silakan sesuai dengan kenyamanan kakak. Baik, itu mungkin untuk sesi hari ini saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita tutup pada tentang kegiatan kita hari ini? Bagi yang belum selesai silakan melengkapi Google Doc-nya. Nanti saya yang udah
di grup ya, silakan dilengkapi. Kita akan bertemu lagi pada tanggal berapa Kak? Tanggal 7 Kak. Iya, tanggal 7 itu tentang 1.4 ya, isu-isu sosial. Nah, ini seru nih Kak. Isu-isu udah mulai seru nih modul-modul ke itu gitu ke depannya. Baik kakak-kakak, nanti kita ketemu tanggal 7 jam berapanya silahkan request di grup. Mohon jam berapa nanti kita sepakati karena kita akan agak lama 3 JP. 3 JP udah lumayan panjang. Sebelum dari silakan untuk on cam kita berfoto dulu. Maka Kak Chandra, Kak Yuja bisa on cam terlebih dahulu. Siapa yang akan memfoto? Ada yang bisa bantu? Yang kemarin belum di-share ya foto yang kamu kasih. Bagaimana Belum Kak? ada, belum. Silakan, siapa yang bisa bantu? Kak Chandra bisa bantu? Sama saya aja Kak, nggak apa-apa Kak. Oh, sama Kak Irfan, silakan. Ya. Gimana 15 gayanya ini. Kak Irfan? Ya, gayanya. Kaisa gimana Kaisa? Ini lagi? Silakan. Yang lain ada? Bebas, Kak Irfan. Oke. Silakan gayanya, oh gini, boleh. Boleh sok, Kak lah, siap. 1, 2, 3. 1, udah Kak, susah ya Kak. 1, 2, Tengah aja Kak Irfan yang foto. 3. Kak, sekali lagi. Dijak. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak yang besar kelas 15. Bila topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.